Itu kan ilmu metalurgi, bos. Artinya orang tua kita dari dulu itu sudah pinter. Kenapa orang tua kita akhirnya dikatakan primitif dan pusaka dikait-kaitkan dengan jin dan sebagainya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, terima kasih yang tidak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Mohon maaf sekali lagi jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Dan pada edisi kali ini, saudara-saudaraku, saya akan melanjutkan uraian tentang pusaka, khususnya keris. Ketika edisi yang lalu, kami mengangkat keris brojol dengan tangguh membingungkan. Tangguh itu peristilahan estimasi kapan dibuatnya atau era pembuatan. Sifatnya adalah tafsiran, tidak memastikan, karena itulah kemudian ada beberapa pendapat. Keris brojol dengan pamurbira yang dimungkinkan dibuat oleh Empu Madura atas pesanan bangsawan Sunda, gampangannya seperti itu, yang saya kaitkan dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kemudian alhamdulillah mendapat respon yang cukup baik. Namun ada juga yang mempertanyakan. Mungkin dianggap ketika saya mengatakan bahwa pusaka itu cocok buat Kiai Haji Imaduddin Usman, lalu muncul dugaan untuk perang. Ada yang mengaitkan pula dengan Laskar Sabilillah. Ya, sebuah pendapat yang sah-sah saja, walaupun nampaknya tidak memahami atau tidak menonton secara utuh tayangan tersebut. Dalam hal ini, pertama karena hasil telaah yang disampaikan oleh Kiai Hanan, ya. Kiai Hanan adalah seorang dzurriyyah Wali Songo yang memiliki banyak manuskrip. Ternyata Kiai Imad itu memiliki darah perpaduan terah Raja Bangkalan dengan bangsawan Sumedang. Maka kata saya itu cocok pusaka buat Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani karena beliau memiliki dua perpaduan itu. Sementara pusakanya saya istilahkan Sundara, Sunda Madura. Itu sebagai sebatas intermezzo, ya. Dan mungkin sebagian karena kondisi seperti ini dan ada beberapa laskar. Dulu ada laskar NKRI kalau tidak salah itu. Saya nggak pernah ikut laskar, ya. Saya ada di salah satu Bandung di NU, cukuplah. Saya pikir begitu saja. Ada Laskar Sabilillah yang sedang digodok ini. Kemudian ada laskar apa lagi saya lihat di YouTube Jagus Fuad itu. Yaitu urusan beliau-beliau. Namun di dalam saya mengurai pusaka tidak ada kaitannya dengan mau perang, karena pusaka adalah artefak sejarah yang mudah sebenarnya kita jumpai. Dan ketika berbicara pusaka keris umpamanya, ini sebenarnya ada kesamaan ketika kita membahas hal-hal yang lain. Ada nilai-nilai substansi, kemudian ada kaidah-kaidah tersendiri. Bahkan kalau saya melihat ilmu pakerisan, walaupun saya nggak paham betul, ya, kok ada kesamaan dengan ilmu kalam, dengan kalam indan nahwiyin gitu. Kalau saya dulu awal-awal belajar Jurumiyah, ya, di situ kan ada kalimat yang saya hafal, tidak semua hafal, ya. Al kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i wa aksamuhu salah satun ismun wa fi'lun wa harfun ja'alim ana. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau salah. Jadi kalau umpamanya saya lihat di sini, apa yang disebut kalam? Indan nahwiyin, begitu kata Pak Kiai saya. Menurut ahli nahwu, yang disebut kalam itu huwa al-lafdul murakkabu, yaitu lafaz yang tersusun, al-mufidu yang memberikan faidah, bil wad'i dengan wadhu Arab. Ada yang berpendapat wadhu Arab, ada yang berpendapat katanya yang memang sengaja disampaikan. Jadi apa korelasinya dengan ilmu pusaka keris khususnya? Kalau tadi yang disebut kalam itu adalah lafaz yang tersusun yang memberi faedah. Di pusaka juga begitu. Jadi umpamanya disebut pusaka atau tosan aji itu tidak hanya menggunakan satu metal. Jadi al-murakkabu, tersusun dari sejumlah metal. Al-mufidu yang memberikan faedah.
pasti di sini nanti ada faedah yang bersifatnya filosofis terutama ya. Bil wad'i dengan wadu Arab kalau di sini, atau atau disampaikan dengan sengaja. Kalau dalam pusaka bil wad'i itu dengan metal khusus, tidak hanya asal besi lalu dibuat. Biji-biji logam menurut kawan saya yang ahli di bidang geologi yang juga mengarah kepada metalurgi, setiap benda itu memiliki mineral seperti batuan atau batuan yang menjadi cikal bakal besi atau logam lah ya, karena nanti dibagi itu logam itu ada besi, ada seng, ada tembaga, ada macam-macam lah, saya nggak paham. Jadi intinya bahwa al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i sebagai kaidah bahwa itu yang disebut kalam, maka yang disebut keris, yang disebut tosan aji setidaknya memenuhi standar ini. Jadi kalau seperti pandai besi membuat pisau seperti biasanya atau celurit hanya dengan satu metal, ya tidak masuk dalam kategori wesi aji, maka tidak disebut kalam kalau tidak murakkab. Begitu juga di wesi aji. Apa sih bedanya kan begitu? Dipikir orang sama. Tidak, setidaknya ada 2 atau 3 metal yang dicampurkan. Kemudian sistem pembuatannya dengan teknik tempa lipat. Tidak sekedar ditempa kemudian jadi, ini ditempa dan dilipat. Dan lipatannya itu macam-macam, bisa puluhan, bisa ratusan, bahkan kabarnya bisa ribuan. Seperti apa teknik tempa lipat? Insya Allah pada edisi yang lain saya akan urai itu. Jadi disinilah yang kemudian nampaknya menjadi penilaian khusus oleh Lembaga Pendidikan Budaya Dunia, yakni UNESCO, sehingga pusaka keris diterima atau diakui sebagai warisan budaya dunia. Kan seperti itu. Lalu PBB ngakui, masa kita ndak menghormati. Jadi lebih kepada persoalan itu saya mengupas pusaka. Dan memang di Aras 9 ini sejak awal, dengan coba lihat edisi pertama Aras 9, saya ngangkat keris yang bisa berdiri. Bisa berdiri itu bukan karena sakti. Pertama mungkin secara metalurgi ada keseimbangan antara metal-metal yang ada di dalamnya yang ditempa lipat itu. Kemudian kedua, ketelatenan. Jadi kadangkala apapun bisa didirikan pada satu tempat, seperti orang mendirikan di korek, umumnya mendirikan korek di sini gitu kan. Itu kan karena ketelatenan, karena roso ya, ketelatenan sehingga bisa. Pusaka juga demikian, ada kalanya yang memang sifatnya itu lebih kepada metalurgi, dan juga yang mendirikan memang telaten. Jadi rasanya nyambung sehingga terjadilah seperti itu. Walaupun mungkin juga ada yang mendirikan pusaka menggunakan ilmu-ilmu metafisika. Nah, saya nggak ke sana, saya nggak paham ilmu seperti itu terlebih jauh ya. Saya hanya tahu kulit luarnya saja. Nah, kembali lagi kepada persoalan keris. Misalkan umpama, ini ya, bismillahirrahmanirrahim. Cara membuka pusaka saja itu ada ilmunya. Jadi gimana mau jadikan senjata tikam ya? Ini awalnya kawan saya memberikan saya ini katanya panimbal. Setelah dilihat lagi ternyata looknya 7 ya. Kemudian ini namanya sekar kacang atau kembang kacang, di bawahnya ada jalen, ada lambe gajah. Ini menjadi rincian-rincian tersendiri untuk mengetahui ini pusaka jenis apa. Jadi aksamuhu salah satunya itu nih ya. Kemudian di sini ada pesi gapit. Pesi ini pada bagian sini. Nah, pesi-pesi seperti ini, pesi ini adalah lubang yang ke bawah, yang ke bawah itu. Nah, di sini ada gapit. Ini menurut kawan saya adalah ciri khas dari Jogjaan gitu, buatan Jogja. Kemudian diperkirakan tahun kapan ini nanti ada namanya disiplin ilmu yang disebut tangku, ilmu estimasi dari sisi bentuk, pola dan sebagainya, sehingga diperkirakan ini dibuat pada masa apa. Kemudian ada pamur. Pamur itu adalah guratan-guratan seperti ini. Ini katanya baju mili ya. Lah, pamur dan bentuk atau dapur atau rancang bangun model seperti ini namanya rancang bangun atau dapur ya. Kemudian gambar-gambar
guratan-guratan yang menurut sebagian pendapat terbuat dari iron meteorit. Ini adalah simbol-simbol doa dan pesan ya, umpamanya banyu mili agar kehidupan kita mengalir seperti air, atau agar kita menjalani kehidupan itu laksana air mengalir, gak perlu terlalu ribet, jalani apa saja dan berbuatlah yang menyuburkan atau menyejukkan. Ada pendapat seperti itu. Ada juga yang berpendapat supaya kehidupannya, rezekinya ngalir seperti air. Wallahu a'lam yang mana. Kemudian ini jenis dapurnya menurut sepengetahuan saya dari buku-buku pakerisan ini masuk ke carubuk. Apa makna carubuk? Seperti itu. Jadi tidak mudah belajar ilmu pakerisan bagi saya ya. Saya tidak terlalu paham, tapi saya berusaha untuk mencintai budaya kita. Hal lain, saudara-saudaraku sekalian, jikalau memang dari hasil penelitian terbukti bahwa campuran metalnya tidak hanya satu, kemudian ada yang disebut dengan pamor itu terbuat dari iron meteorit, artinya meteor, benda langit yang jatuh yang mengandung besi gitu gampangannya, kemudian dijadikan pamor. Ini kan satu hal yang sangat luar biasa, benda langit dengan benda bumi, perut bumi disatukan karena metal itu kan dari bumi. Kalau itu dilakukan oleh empu-empu kita pada masa lampau, itu kan sudah menunjukkan bahwa sejak mula orang tua kita sudah memiliki kehebatan luar biasa di bidang teknologi metalurgi. Pertama ada di sistem pembuatan. Sampai sekarang nampaknya hanya di Nusantara sistem tempa lipat itu dibuat. Kemudian bagaimana mencampur metal satu dengan yang lain? Kok tidak hanya satu metal, tidak hanya satu logam, ada besi, ada baja dan campuran lainnya, katakanlah nikel. Kok bisa memilah satu sama lain? Itu kan ilmu metalurgi, bos. Artinya orang tua kita dari dulu itu sudah pinter. Kenapa orang tua kita akhirnya dikatakan primitif dan pusaka dikait-kaitkan dengan jin dan sebagainya? Nah, ini yang kami dan teman-teman berusaha untuk menyampaikan kepada para pemirsa untuk merubah pola pikir kita dari yang bersifat klinik kepada yang ilmiah lah kurang lebih, sehingga dengan demikian kita tetap berusaha mencintai peninggalan leluhur kita dan tahu bahwa leluhur kita itu bukan orang bodoh, bukan orang primitif, nggak nunggu orang luar negeri datang ke sini lalu kita menjadi hebat. Faktanya UNESCO mengakui. Maka di Sibilah Pusaka ini mengandung catatan sejarah. Ini yang menjadi konsen saya. Dan alhamdulillah belakangan ini dunia pusaka semakin banyak yang mencintai, termasuk ada di Jogja itu ada kelompok namanya Kodok Baris. Kodok Baris itu singkatan kalau tidak salah ya, kelompok dokter pecinta budaya keris. Nah, umpama kenapa pegang pusaka? Ini mohon maaf saya tidak ngajarin, hanya memberikan contoh. Kenapa pegang pusaka harus gagangnya dibuka dan tidak boleh lurus begini? Maka begini kan biasanya seret, kemudian begini. Kenapa? Yang pertama menjadi tata krama kita terhadap sebuah benda yang diajikan. Kedua, menurut hasil penelitian, pusaka-pusaka itu rata-rata mengandung racun. Karena batu warangan untuk mengkilatkan itu katanya ada kandungan arsenikum. Maka membuat itu radiasi dari yang ada di sini, bukan karena persoalan jin, bukan persoalan gaib. Ya gaib juga karena nggak terlihat ya, radiasi dari apalah istilahnya, sehingga membuat kepala itu pening. Jadi bukan karena jin, itu menurut kawan saya seorang dokter forensik. Maka itu jangan sampai searah dengan hidung sehingga tidak langsung kehirup gitu. Maka dibuat menyamping, terus biasanya diginiin biar radiasinya itu hilang dulu lah gitu. Jadi demikian saudara-saudaraku, kenapa saya masih konsentrasi membahas pusaka, karena pertama saya memang baru mencintai ya, dulu kebawa sama orang-orang bahwa pusaka itu musyrik wa ma'asbah dzalik.
Dan belajar pusaka itu tidak mudah. Pertama minimal saya ngapalin ini ya. Dan itu pun kayak tadi kenapa rubuh. Ini jadi nggak mudah. Ini baru satu buku, belum buku-buku yang lain. Dan bahkan ada beberapa pusaka yang tidak terdaftar dalam buku-buku terbitan kita. Malah ada yang ditemukan itu buku yang dibuat oleh Raffles. Jadi tidak mudah untuk mempelajari ilmu pusaka dan bukan maksud untuk melebih-lebihkan. Lebihnya adalah kepada perawatan budaya dan mudah-mudahan pula di situ terselip manfaat. Al-mufidu bilud. Kalau umpamanya dari sisi isoteri memang tidak dipungkiri ada tuah-tuah. Ya namanya tuah, sepengetahuan saya apapun yang dipakai untuk mendekatkan diri kepada Allah atau ada daya cipta yang sinambung kepada Sang Pencipta, maka di situ ada kekuatan. Begitu teori metafisika. Tapi itu hal lain, saya lebih kepada sisi eksoteri. Eksoteri itu adalah kulit luarannya pada sejarah, metalurgi, dan sebagainya. Demikian saudara-saudaraku sekalian, salam hormat buat semuanya. Mari kita tetap mencintai budaya kita, warisan leluhur kita. Kalau dunia saja mengakui, kenapa kita mencemoohkan? Kalau ada oknum-oknum yang mengait-ngaitkan pusaka dengan persoalan klinik wa ma'azbahadalik, itu urusan mereka, tugas kita meluruskan. Sampai jumpa, mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.